Semangat pagi anak-anak hebat kelas 4. Hari ini kita akan melanjutkan belajar tentang tema 4, subtema yang kedua tentang kegiatan ekonomi dan jenis pekerjaan. Sebelumnya, siapkan terlebih dahulu buku paket tema 4, alat tulis dan buku tulis temamu untuk mencatat materi yang penting hari ini. Apa saja yang akan kita pelajari hari ini? Yang pertama, kita akan belajar tentang kegiatan ekonomi. Ada kegiatan ekonomi produksi, distribusi, dan konsumsi. Yang kedua, kita belajar tentang jenis pekerjaan. Pekerjaan yang menghasilkan barang atau jasa. Yang ketiga, kita belajar tentang jenis sumber daya alam berdasarkan jenis dan sifatnya. Materi yang pertama, kegiatan ekonomi. Kita belajar tentang jenis kegiatan ekonomi dan pelaku kegiatan ekonomi tersebut. Apa itu kegiatan ekonomi? Kegiatan ekonomi adalah kegiatan yang dilakukan oleh manusia untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Kebutuhan manusia dibedakan menjadi 3 macam, yaitu kebutuhan primer atau contohnya kebutuhan sandang, pangan, dan papan. Kebutuhan sekunder contohnya kebutuhan terhadap alat komunikasi, dan yang ketiga kebutuhan tersier atau kebutuhan yang tidak terlalu penting, contohnya memiliki alat transportasi. Kegiatan ekonomi dibedakan menjadi 3, yaitu kegiatan produksi, distribusi, dan konsumsi. Kegiatan produksi adalah kegiatan menghasilkan barang atau jasa. Tujuannya untuk memperoleh keuntungan dari barang atau jasa yang dihasilkan. Pelakunya disebut sebagai produsen. Kedua, kegiatan distribusi. Kegiatan menyalurkan barang dari produsen ke konsumen. Tujuannya adalah memastikan produk diterima oleh konsumen dengan baik. Pelaku kegiatan ini adalah distributor. 3. Kegiatan ekonomi konsumsi, yaitu kegiatan menggunakan barang atau jasa. Tujuannya untuk memenuhi kebutuhan manusia dalam hidupnya. Pelaku kegiatan konsumsi disebut sebagai konsumen. Agar anak-anak semakin paham tentang kegiatan produksi, distribusi, dan konsumsi, coba kamu perhatikan jenis pekerjaan atau contoh kegiatan ekonomi berikut ini. Apakah termasuk produksi, distribusi, atau konsumsi? Yang pertama, perusahaan pembuat roti termasuk contoh kegiatan produksi. Minimarket yang menjual roti karena menyalurkan. Jadi, ini merupakan contoh kegiatan distribusi. 3. Membeli roti yang dijual di toko atau minimarket, termasuk contoh konsumsi, karena kita menggunakan atau membeli barang. Garmen atau pabrik yang memproduksi makanan, ini termasuk kegiatan produksi. Grosir pakaian di pasar atau toko pakaian berarti menyalurkan pakaian dari produsen ke konsumen, termasuk contoh kegiatan distribusi. Membeli pakaian di pasar atau toko termasuk kegiatan konsumsi. Perusahaan peralatan elektronik yang menghasilkan bermacam-macam alat elektronik merupakan contoh kegiatan produksi. Aplikasi belanja online yang menjual alat elektronik untuk menyalurkan dari produsen ke konsumen termasuk contoh kegiatan distribusi. Memesan alat elektronik melalui aplikasi belanja online adalah contoh dari kegiatan konsumsi. Kita lanjutkan ke materi yang kedua, yaitu tentang jenis pekerjaan. Kamu bisa membuka pada buku temamu halaman 53 sampai 57. Sebelumnya, terlebih dahulu anak-anak membaca teks pada halaman 53. Di sana anak-anak akan menemukan tentang perbedaan nelayan tradisional dan nelayan modern. Nelayan tradisional menggunakan sampan, sedangkan nelayan modern menggunakan kapal bermesin.
Dan yang kedua perbedaannya adalah nelayan tradisional menggunakan jala yang ditarik oleh nelayan itu sendiri. Sedangkan nelayan modern menggunakan jaring besar yang ditarik oleh kapal. Contohnya seperti pukat harimau. Yang ketiga, nelayan tradisional menggunakan pancing. Sedangkan pada nelayan modern menggunakan bahan peledak atau bom ikan. Hal ini tentu tidak diperbolehkan karena akan merusak ekosistem dari laut yang akan menyebabkan kerusakan terumbu karang dan matinya hewan-hewan laut. Sekarang kita coba memilih cara mencari ikan yang ramah lingkungan. Perhatikan contoh yang pertama. Mencari ikan menggunakan jari? Ya, ramah lingkungan. Yang kedua, menggunakan pukat harimau. Tidak ramah lingkungan karena akan menjaring semua hewan laut, termasuk ikan-ikan yang masih kecil, penyu, maupun hewan yang lain. Menggunakan bom ikan, ini tidak ramah lingkungan juga karena akan merusak ekosistem laut. Menggunakan pancing, ramah lingkungan. Menggunakan sengatan listrik, tidak ramah lingkungan ya karena akan mematikan hewan laut. Kemudian menggunakan radar untuk mendeteksi ikan, ramah lingkungan karena hanya untuk mendeteksi keberadaan kumpulan ikan saja. Tadi kita sudah belajar tentang pekerjaan seorang nelayan. Nah, sebenarnya apa itu pekerjaan? Pekerjaan adalah suatu kegiatan atau aktivitas yang dilakukan oleh seseorang yang tujuannya untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Dengan pekerjaan, maka kebutuhan hidup seseorang dapat terpenuhi. Jenis pekerjaan dibedakan menjadi dua. Yang pertama, pekerjaan yang menghasilkan barang, dan yang kedua, pekerjaan yang menghasilkan jasa. Kita belajar yang menghasilkan barang terlebih dahulu. Pekerjaan yang menghasilkan barang yang bisa dipergunakan oleh orang lain. Contohnya ada petani yang menghasilkan padi, jagung, sayur, dan lain sebagainya. Peternak menghasilkan hewan ternak seperti kambing, kelinci, ayam yang akan menghasilkan daging, telur, atau susu. Yang ketiga, nelayan. Nelayan tadi menghasilkan ikan yang dicarinya di laut. Yang keempat, ada pedagang, menjual barang yang nantinya akan dijual di pasar atau di toko. Kemudian yang kelima, ada arsitek. Hasilnya atau barang yang dihasilkan adalah gambar hasil konstruksi suatu bangunan yang direncanakan. Contoh pekerjaan lain yang menghasilkan barang, ada koki atau pembuat makanan, ada pengrajin, penjahit, pelukis, dan lain sebagainya. 2. Pekerjaan yang menghasilkan jasa. Suatu pekerjaan yang pelayanannya bisa dinikmati dan dirasakan oleh orang lain, tetapi tidak menghasilkan barang. Contoh pekerjaannya adalah polisi, untuk menjaga, mengayomi, dan melindungi keamanan masyarakat. Dokter, memeriksa kesehatan dan menyembuhkan pasien. Guru, mengajar, mendidik, dan memberikan penilaian pada peserta didik. Keempat, ada branwir. Branwir ini adalah pemadam kebakaran, memberikan jasa penanganan kebakaran. Pekerjaan lain yang menghasilkan jasa adalah petugas BBM, petugas kebersihan, tukang cukur, sopir, pilot, masinis, teknisi, dan lain sebagainya. Materi yang ketiga, jenis sumber daya alam. Macam-macam sumber daya alam berdasarkan jenis dan sifatnya. Barang-barang yang dihasilkan dari setiap pekerjaan sangat beragam. Banyak di antaranya yang memanfaatkan sumber daya alam di Indonesia. Sumber daya alam merupakan kekayaan alam yang diciptakan Tuhan untuk kesejahteraan manusia dalam memenuhi kebutuhannya. Sumber daya alam berdasarkan jenisnya dibedakan menjadi dua, yaitu sumber daya alam hayati dan sumber daya alam non-hayati. SDA hayati disebut juga SDA biotik karena berasal dari makhluk hidup, contohnya dari hewan atau dari tumbuhan. Sedangkan SDA non-hayati
Disebut juga SDA abiotik karena tidak berasal dari makhluk hidup. Contohnya air, tanah, matahari, barang tambang, dan minyak bumi. Yang kedua, sumber daya alam berdasarkan sifatnya dibedakan menjadi dua, yaitu SDA dapat diperbarui dan SDA tidak dapat diperbarui. SDA dapat diperbarui adalah SDA yang dapat diadakan lagi meskipun sudah dimanfaatkan. Contohnya, berbagai jenis hewan dan tumbuhan, air, tanah, udara, dan hutan. Yang kedua adalah SDA tidak dapat diperbarui, yaitu SDA yang tidak dapat dihasilkan kembali atau lama untuk dihasilkan kembali setelah digunakan. Contohnya ada mineral logam, emas, perak, besi, timah, nikel, tembaga, aluminium. Mineral non-logam, contohnya pasir, kapur, kaolin, intan, asbes, dan fosfat. Kemudian ada SDA sumber energi, contohnya minyak bumi, gas alam, dan batu bara. Tadi anak-anak sudah belajar tentang macam-macam sumber daya alam. Ada SDA hayati, SDA non-hayati, SDA yang dapat diperbarui dan tidak dapat diperbarui. Meskipun demikian, kita harus menghemat penggunaan SDA dalam kehidupan sehari-hari kita agar kelestariannya tetap terjaga. Sekarang tugas anak-anak hari ini adalah yang pertama, bacalah teks halaman 73, kemudian kamu lengkapi tabel yang terdapat pada buku tema halaman 73 tersebut. Tabel hubungan pekerjaan dan jenis SDA yang digunakan. Kamu memperhatikan 5 gambar pekerjaan berikut ini, kemudian tuliskan barang yang dihasilkan, bahan asal benda, kemudian jenis sumber daya alam yang digunakan, termasuk SDA dapat diperbarui atau SDA yang tidak dapat diperbarui. Coba anak-anak perhatikan tabel berikut ini. Apakah sudah sesuai dengan tabel yang anak-anak buat? Semoga sudah sesuai semua ya. Apabila masih ada yang kurang sesuai, kamu bisa mengoreksinya atau mengganti dengan jawaban yang lebih benar. Sekarang tugas keduamu adalah kerjakan latihan soal hari ini pada link Google Form yang dibagikan oleh guru kelasmu masing-masing. Kerjakan dengan sungguh-sungguh dan teliti agar memperoleh hasil yang maksimal. Cukup sekian anak-anak pembelajaran tema pada pagi hari ini. Terima kasih karena sudah mengikuti pembelajaran dengan sangat baik. Jangan lupa mengerjakan tugas dengan teliti dan sungguh-sungguh pula. Sampai jumpa pada pembelajaran berikutnya. Salam sehat selalu.